Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan belajar salah satu fitur di dalam bahasa pemrograman yaitu perulangan. Apa itu perulangan? Perulangan simple, perulangan dilakukan atau fungsinya adalah untuk menjalankan kode atau perintah berulang-ulang. Nah, misalnya kita ingin menampilkan kata hello world sebanyak 10 kali. Sederhananya kita bisa mengetikkan kode sistem titik out titik println sebanyak 10 kali. Namun itu tentu makan waktu dan eh, apa namanya kode yang banyak gitu ya. Kalau 10 maka 10 baris, kalau 1000 1000 baris. Simpelnya kita buat perulangan aja. Satu dan dari 1 sampai 10 apa yang dilakukan dari 1 sampai 10 kita tampilkan hello world. Nah, bagaimana caranya? Seperti ini. Kita buat dulu file namanya contoh perulangan.java. Nah, di sini kalau kita ingin membuat perulangan, eh, oh, pertama-tama kita buat dulu ya, lupa ini. Kita buat dulu apa namanya metode utamanya public static void main. Nah, perulangan for. Nah, di dalam Java itu ada 3 perulangan utama sebenarnya, yaitu menggunakan for, menggunakan while, dan menggunakan do while. Yang pertama for, kita akan bahas di sini, di sini ya. Nanti ada while dan do while itu sebenarnya mirip, tapi kita belajar for dulu deh. Nah, for itu seperti ini formatnya. Nanti for di sini nilai awalnya, misalnya saya mau melakukan perulangan dari 1 sampai 10. Jadi dari 1, i sama dengan 1, i lebih kecil sama dengan 10. Nah, apa bedanya apa maksudnya satu misalnya ini lebih kecil sama dengan. Jadi gini, saya ingin melakukan perulangan dari 1 sampai 10. Apakah 10-nya masuk? Iya. Kalau 10-nya masuk pakai sama dengan. Tapi kalau misalnya 10-nya tidak masuk, maka tidak pakai sama dengan. Misalnya saya melakukan perulangan 1 sampai kurang dari 10, maka cukup seperti ini. Jadi kurang dari 10 maksudnya 10-nya tidak masuk. Tapi kalau saya melakukan perulangan 1 sampai 10, maka ditulis seperti ini. Nah, kemudian I sama dengan I plus 1. Nah, apa I sama dengan I sama dengan I plus 1 kita akan jelaskan nanti. Oke, di sini. Di sini adalah perulangan. Saya mau melakukan perulangan dari 1 sampai 10. Jadi I-nya mulai 1, I-nya sampai 10. Apa yang saya lakukan? Menampilkan hello world. Sorry. System titik out titik print learn. Nah, ini adalah kode untuk menampilkan ke terminal nanti ya. Saya kecilin dulu di sini deh. Apa yang saya lakukan? Saya tulis hello world. Nah, saya mau menampilkan hello world. Nah, ini cukup sederhana. Jadi perulangan untuk mengeksekusi ini sebanyak 10 kali. Saya jalankan, kita compile dulu di terminal, kita saya kecilkan ini, saya besarin ini, Java, contoh perulangan.java, kita compile. Ingat ya, ketika kalian compile, maka pastikan nanti setelah dikompil itu ada file yang namanya contoh perulungan.class. Jadi ini adalah source code, ini adalah hasil kompilasi. Selanjutnya, kita jalankan dengan cara ketikan Java contoh perulangan, enter. Nah, hello world ini sebanyak 10 kali. Nah, bagaimana kalau saya melakukan atau menampilkan 100 kali? Nah, cukup 1 sampai 100. Maka ketika kita compile contoh perulangan ini tadi, kemudian kita running, nah, maka akan menampilkan hello world sebanyak 100 kali. Nah, tentu ini lebih hemat waktu ya dibanding dengan kita ngetikkan hello world sebanyak 100 kali. Dan itu bisa lebih. Seperti itu. Nah, inilah kegunaan dari perulangan. Perulangan itu eksekusi kode baris kode itu berkali-kali. Dari 1 sampai 100 misalkan. Atau 1 sampai 10. Kita bisa lakukan yang sesuka kita. 1 sampai 10. Ini I plus 1.
adalah maksudnya gini, 1 sampai 10. Bagaimana caranya 1 sampai 10? Yaitu dengan cara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ditambahin 1. 1 tambah 1, 2. Tambah 1, 3. Tambah 1, 4. Tambah 1, 5. Tambah 1, 6. Tambah 1, 7. Tambah 1, 8. Tambah 1, 9. Dan tambah 1, 10. Makanya ini perlu ada ini, plus 1. Nah, kita bisa nampilkan I-nya. Nah, jadi I-nya ini isinya apa? I-nya isinya adalah 1 sampai 10 tadi. Contoh hello world, di sini saya tulis I, Java, lihat hasilnya, Java, contoh perulangan .java. Compile, kita running, contoh perulangan 1 sampai 10 ini. Gitu. Nah, ini perulangan for. Jadi di sini bisa banyak sekali perintah yang kita bisa apa namanya buat menggunakan perulangan for ini. Nah, ini adalah perulangan for. Selanjutnya, ini eh, perulangan for itu ada tiga parameter ya, kalau bisa dibilang. Ini adalah mulainya, ini adalah akhirnya, ini adalah apa namanya, bagaimana dari 1 ini sampai ke 10. Nah, ini adalah awal. Awal ini bisa macam-macam. Misalnya saya melakukan perulangan dari misalnya 100 ke 109 misalkan. Itu bisa. Nggak ada masalah. Dari 100 ke 109. Jadi boleh awalnya dari mana dan akhirnya dari mana saja. Java, contoh perulangan .java. Kemudian setelah dikompilnya berhasil, kita jalankan contoh perulangan. Nah, lihat nih, mulai dari 100 sampai 109. Nah, ini. Jadi macam-macam. Jadi di sini boleh mulai dari mana, ini ujungnya seperti apa. Oke. Bisa juga dari minus misalkan. Dari minus 10 misalkan sampai minus 5 misalkan. Boleh. Java, contoh perulangan. Compile Java, contoh perulangan. Nah, seperti ini, minus 10, minus 9, sampai minus 5. Itu bisa kita lakukan. Nah, bagaimana perulangannya dari besar ke kecil? Sorry, ini kan dari kecil ke besar. Nah, kita ulangi lagi, contoh dari 1 ke 10. Nah, itu ya. Ini yang paling sederhana, 1, 2, 3. Jadi, bertambah 1 sampai dia 10. Java, contoh perulangan .java. Kita compile, kita running Java contoh perulangan dari 1 sampai 10. Bagaimana kalau kita menampilkan datanya dari I-nya, ini kan 1 sampai 10. Bagaimana kalau kita ingin menampilkan dari 10 ke 1? Nah, kita balik nih. Dari kecil, tadi dari kecil ke besar, sekarang kita rubah dari besar ke kecil. Nah, kita buat lagi di sini. For, misalkan, ini variabel I, ini kita bisa ganti apa saja. Misalnya angka gitu ya. Saya ingin melakukan perulangan dari besar ke kecil. Contohnya dari 10 ke 5 gitu ya. Dari 10 ke 0. 10. Nah, angka lebih besar sama dengan 0. Angka sama dengan angka minus 1. Nah, kenapa minus? Nanti kita akan jelaskan. Nah, kita akan nampilkan dari 10 ke minus 0. Kita tampilkan angkanya. System titik out titik print. Pakai print aja, saya akan nampilkan ke kiri ya, dari kiri ke kanan. Contoh angka. Kasih spasi. Kita compile dulu, kita compile. Kemudian kita running, kita lihat hasilnya dulu. Lihat. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, ini adalah perulangan dari besar ke kecil. Nah, dari besar, mulainya besar 10 dan ujungnya kecil 0. Jadi 10, 9, 8. 4,
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 terakhirnya. Nah, di sini yang perlu kalian perhatikan adalah dalam perulangan, contoh perulangan dari 1 sampai 10 adalah arah ini. Jadi kalau perulangan dari kecil ke besar, maka arahnya nih 1. Nah, di sini lebih kecil dari 10 misalkan. Maka arahnya adalah ke, lihat nih tanda parahnya ke kiri. Jadi 1 ke 10. Jadi 1 menuju ke 10. 1, 2, 3. Jadi positif kan? Positif. Jadi 1 ditambah 2 1 ditambah 1 2 tambah 1 3 ujung-ujungnya sampai 10. Makanya di sini plus 1. Supaya karena 1 itu supaya menjadi 10 ditambahin terus. Nah, beda dengan yang di sini, yang bawah nurun, 10 itu kan menuju ke 0, maka dikurangin terus. 10 dikurangi 1, 9 dikurangi 1, 8 dikurangi 1, 7 dikurangi 1, 6 dikurangi 1, 5 dikurangi 1, 4 dikurangi 1, 3 dikurangi 1, 2 dikurangi 1, 1 dikurangi 1, 0. Jadi dia kurang 1, makanya di sini minus 1. Dan ini, lihat, jadi di sini 10 lebih besar dari 0. Nah, seperti itu. Jadi yang ini lebih besar dari ini. Jadi ini harus sesuai. Jadi arahnya ya. Bagaimana kalau arahnya salah kita tulis misalnya seperti ini. 10 kalau kita lihat saja kita baca 10 lebih besar dari lebih kecil dari 0, tentu ini adalah logika yang salah. Logika salah maka nanti programnya perulangannya tidak akan jalan meskipun tidak error tapi tidak akan jalan. Kita lihat Java contoh perulangan ini ketika kita compile nggak jalan, nggak error. Tapi ketika kita jalankan, maka tidak ada output sama sekali di sini, yang untuk yang ini. Nah, contoh yang atas kan ada, nah ini tidak ada. Kenapa? Karena logikanya salah. Karena 10 itu dibilang lebih kecil dari 0, salah. Nah, gitu ya. Jadi harus perhatikan arahnya. Nah, jadi 10 ke 0 itu turun. Turun tuh berarti minus. Nah, ini. Kita coba lagi yang benar. Contoh perulangan .java, kemudian kita running Java contoh perulangan saja. Nah, seperti ini. Jadi ini pun sama, kita bisa mulai dari mana ke mana gitu, yang asalkan di sini lebih besar dari yang di sebelah sini, maka dia akan bisa turun. Contoh kita akan lakukan perulangan dari 10 ke minus 10 misalkan, boleh. Dari mana saja boleh, asalkan logikanya benar. Java contoh perulangan .java, kemudian ini kita compile, kemudian kita running Java contoh perulangan. Seperti ini. Lihat dari 10 ke minus 10. Oke, ini adalah perulangan for. Nah, kita akan coba lagi perulangan yang lain di dalam Java, yaitu perulangan while dan do while. Saya akan bahas secara bersamaan karena ini mirip saja. Jadi, contoh perulangan while .java. Nah, ini. Nah, jadi ada 3 perulangan di Java, yaitu menggunakan for, sudah kita bahas tadi, dan menggunakan yang while dan do while. Nah, itu yang kedua dan ketiga ini mirip sekali, jadi kita akan bahas sekaligus. Public, static, void, main, string, air gas. Jangan lupa di sini tandanya ini. Metode utama ya. Nah, bagaimana dengan while? Jadi kurang lebih sama sebenarnya. Kita buat dulu variabel, tapi formatnya agak beda. Integer misalnya i sama dengan 1. Jadi kita contoh, kita akan melakukan perulangan dari 1 sampai 10. Jadi i-nya 1, mulainya 1. While lakukan perulangan selama i-nya lebih kecil dari 10. Nah, ini awal, ini akhir. Nah, apa yang dilakukan? Misalkan kita menampilkan aja bilangan i tadi, atau hi, hello world gitu ya misalkan. Contoh kayak yang tadi. Jadi system titik out titik print learn. Misalkan hello i gitu ya. Nah, jadi apa yang dilakukan? Misalnya hello i. Dari 1 sampai 10. Nah, bagaimana satu itu supaya bisa mencapai 10 gitu kan? Jadi kan di sini 1 sampai 10. Kalau dilihat di sini 1 10. Bagaimana supaya satu bisa menyampai 10? Maka di sini juga perlu ada seperti yang tadi. Nah, i
sama dengan I, jangan lupa, plus 1. Supaya 1 ini 1 tambah 1, 2 tambah 3, tambah 1, 3 tambah 1, 4 tambah 1, 5, 1 tambah 1 sampai dia 10. Nah, ini. Jadi logikanya kurang lebih sama seperti yang di sini, tetapi cara menulisnya saja yang berbeda. Kita compile Java, contoh perulangan while tadi ya, .java, kita compile, tidak ada error ya. Kemudian kita jalankan contoh perulangan while. Hello 1 sampai hello 10. Jadi sama saja. Format saja yang berbeda. Sama seperti tadi kita bisa mulai dari mana saja. Misalkan dari 10 ke 20 misalkan. Java, Java kita compile lagi. Java contoh perulangan while .java. Kemudian kita running contoh perulangan while. Nah, 10, 20, 10, 11 sampai 20. Jadi dia naik. Bagaimana kalau kita mulainya dari, misalkan kita balik. Di sini kita mulainya dari 20 ke 10. Apakah apakah programnya jalan? Kita lihat. Sorry. Kita compile dulu. Contoh perulangan while. Nah, kita compile jalan. Tapi ketika kita jalankan, kita jalankan itu tidak ada output sama sekali. Kenapa? Karena kita mulainya 20 sampai 10. Nah, kita lihat nih, I-nya kan 20. Di sini dibilang 20 lebih kecil dari 10. I-nya lebih kecil dari 10, padahal I-nya 20. Nah, pernyataan ini kondisinya salah. Sehingga logikanya salah, sehingga perulangan nggak jalan. Nah, sama seperti yang ini tadi, kalau kita mau melakukan perulangan dari, ini kan dari besar ke kecil, maka kita harus rubah. Apanya yang dirubah? Arahnya. Berarti I lebih besar dari 20. Apakah benar? Kita cek. I-nya 20. 20 lebih besar dari 10. Apakah benar? Ya, benar. Jadi nanti benar. Apa yang mau dilakukan perulangannya dari besar ke kecil atau dari kecil ke besar? Ini perulangan dari besar 20 ke 10 kan berarti dari besar ke kecil. Berarti dia turun. Kalau turun, maka ini yang jadi awalnya plus menjadi minus. Nah, sekarang kita jalankan. Java, sorry, Java, contoh perulangan while.java, kemudian kita compile jalan, sudah nggak ada error. Java, contoh perulangan while. Lihat, berhasil. Dari 20 ke 10 turun. Misalnya bagaimana dari 20 ke minus 10? Nah, jadi kan 20 itu besar, ke minus 10 itu kecil. Nah, jadi tidak akan ada perubahan ini. Kita compare lagi, Java, contoh perulangan. While. Sorry, harus ada ekstensinya. Nah, sekarang kita running Java, contoh perulangan while. Nah, lihat dari 20 ke minus 10. Oke, ini adalah perulangan while. Bagaimana dengan do while? Tadi saya bilang bahwa while sama do while itu mirip saja. Iya, sebenarnya sangat-sangat mirip. Jadi kalau kita mau rubah, jadi formatnya saja yang sedikit berbeda, tapi kalau kita mau rubah itu seperti ini, sederhana. Kalau kita mau rubah ini menjadi do while, cukup seperti ini. Ini kita ini cukup seperti ini. Nah, while-nya di bawah pakai titik koma. Nah, di sini ditambahin do. Do while. Tapi hasilnya sama saja. Tidak akan jauh, tidak akan berbeda. Jadi ini adalah format perulangan yang ketiga, do while. Jadi do while itu hanya sedikit modifikasi dari while, jadi tidak terlalu apa namanya berbeda. Jadi hanya lebih soal bagaimana kalian suka yang mana, yang while saja atau do while seperti itu. Tapi tidak terlalu berbeda.
yang pastinya berbeda dengan for ya. Ini adalah for, tapi yang ini adalah do while. Saya pikir ini adalah materi tentang perulangan. Ada 3 perulangan tadi sudah kita jelaskan dan sudah kita demonstrasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi